Cerita pertama. Sisa kenangan yang kembali menyapa. Tiba-tiba, ketakutan mempertemukan kita lagi. Antara dua hati yang pernah saling mengikat janji agar tetap berbahagia di kemudian hari. Kenapa datang di saat aku belajar melupakanmu? Bukankah kamu dengan sengaja berlalu dan diam-diam meninggalkan rindu? Sekuat apapun aku membangun dinding penghalang, dengan sangat mudahnya kamu hancurkan hanya dengan satu guratan senyum. Teruntuk kamu, seseorang yang pernah kutemui setahun lalu, pesan terakhirmu kembali kubaca. Sisa kenangan kemarin kembali menyapa, tanpa alasan nyata. Kita tidak lagi berkabar setelah pertemuan terakhir di bandara sore itu. Katamu, kita harus sama-sama berjuang. Katamu, kita harus sabar demi suatu hubungan. Awalnya, berjalan sempurna sesuai permintaan. Tapi akhirnya, kamu lupa atas ucapan yang pernah diamanahkan. Aku hanya ingin memastikan perihal hubungan kita selama ini. Aku sangat sabar menunggu penjelasanmu. Tapi, kamu tidak kunjung memberikan jawaban yang dapat membuatku yakin. Ini bukan persoalan siapa yang paling sabar, tapi perihal menunggu balasan rasa yang selalu berkelana tanpa tahu arah jalan pulang. Aku menuntunmu agar kembali dalam pelukan. Tapi, kamu memilih tersesat dan mengikat rasa dengan seseorang yang baru ditemui. Diam-diam menjauhiku, diam-diam mengakhiri temu. Sekuat hati memperjuangkan, sedangkan kamu sekuat hati pergi dan mengakhiri temu. Kamu terlalu pintar dalam meyakinkan dan terlalu kasar dalam memutuskan hubungan. Bahkan terlalu cepat menyimpulkan tiap-tiap pemahaman yang dia gambarkan. Kebahagiaan sementara dan keindahan paras yang fana. Sekuat tenaga aku memelukmu agar tidak terlepas. Tapi yang kulihat justru kamu hanya berlalu dan pasrah. Bagaimana dengan hubungan kita? Apakah akan berakhir dengan kata sia-sia? Aku tahu ini tidak akan mudah. Merelakanmu dengan dia yang merampasmu dengan paksa. Hingga akhirnya dua pilihan menyapaku. Dengan sengaja memperjuangkanmu, hadirmu, atau berjuang untuk melupakanmu. Aku tidak mengerti kenapa sikapmu berubah. Apakah dia yang hadir di hubungan kita lebih mampu meyakinkanmu dibanding aku yang telah lama memperjuangkanmu? Benarkah tidak lagi ada aku di hatimu? Jika masih tertinggal sedikit saja aku di hatimu, hapus paksa saja bayanganku. Jangan tinggalkan sedikit pun perihal kita di hidupmu. Hanya itu inginku. Salam dariku, seseorang yang selama 3 tahun pernah mengisi hari-harimu. Oke, ada Ayu. Lanjut cerita. Cerita selanjutnya. Terlena dalam zona nyaman yang sebagai teman. Aku tahu hal ini terbilang aneh. Merasa bahagia hanya karena lewat depan kelasmu. Memperhatikan raut wajah yang akhir-akhir ini membuatku tersenyum tanpa rasa ragu. Berputar arah ketika berpapasan karena malu melihat sang pujaan secara langsung. Walaupun sebenarnya kamu tidak mengenaliku, hanya saja debaran di dada membuatku semakin tidak terbiasa. Dari kejauhan, kembali kutatap dirimu yang samar-samar. Di kantin belakang kembali kucuri-curi pandang.
Perasaan semacam ini membuatku kewalahan. Nyaliku seakan mati rasa hanya karena melihatmu di seberang sana. Ingin menyapa tapi keberanian tidak kunjung penuh mengisi relung dada. Mencoba melupa untuk waktu yang lama tapi nyatanya hanya terlontar di bibir saja. Sedangkan hati masih bersikeras ingin lebih mengenalmu. Baiklah, aku tidak akan menyesal untuk pertemuan yang teramat singkat. Dengan perasaan suka yang menjelma terlalu lama. Untuk seseorang sepertiku, menjadi pengagum rahasia adalah pilihan yang paling tepat. Walaupun terdengar bodoh, tapi bukan masalah besar. Mencari topik terbaik agar kamu merasa tertarik. Menghapus pesan berulang kali, agar kata-kata dariku tidak berujung tenggelam di chat pribadimu. Mencari referensi pada mereka yang lebih ahli, agar perbincanganku tidak terlalu kaku. Bertanya pada mereka yang lebih paham tentang status pendekatan, agar kita segera terikat dalam suatu hubungan. Mengagumi dari jarak jauh tidak akan membuatku jenuh. Bila esok nyaliku semakin tumbuh dan terkendali, aku akan berani mendekatimu dan menyatakan perasaan yang telah lama ku simpan tanpa pernah kamu tahu. Meski pada akhirnya obrolan kita tidak bisa menyampaikan rasa tidak mengapa. Tampaknya pertemuan adalah pilihan terbaik. Tapi kemungkinan yang lebih menakutkan adalah terjebak dalam hubungan friendzone. Ingin memperjelas hubungan, tapi masih nyaman dengan status sekadar teman. Perhatian sudah lebih dari batas wajar, tapi dengan sadar masih kita nikmati tanpa rasa bosan. Ingin melangkah untuk mengikat dalam suatu hubungan, hingga takut apabila di lain waktu kata putus terlontar, membuat kita saling menjauh dan meninggalkan kesan buruk. Jika kelak ini yang kamu inginkan, tidak apa, aku akan mendukung keputusanmu itu. Cerita selanjutnya. Hadirku hanya sebatas pendengar. Perlakuannya padamu berhasil membuatku membencinya. Sedangkan kamu hanya bisa diam atas segala tingkahnya. Aku merasa terluka atas sikapnya padamu. Tapi, kenapa harus aku yang merasa sakit, padahal kamu yang selalu dilukainya? Memang, terkadang rasa suka tidak masuk di akal. Contohnya, aku yang rela menemani kepedihanmu, menghiburmu dengan cara yang teramat sulit untuk kulakukan. Aku selalu berusaha terlihat baik-baik saja agar kamu cepat sembuh dari luka yang dia sengaja. Kamu masih berteman dengan luka yang mencekik dada. Hanya diam tanpa berniat memberi balasan. Seolah menikmati, seakan sudah menjadi candu dengan rasa sakit yang membenamkan kewarasanmu. Hanya ada tawa kebahagiaan setelah luka itu kusembuhkan. Setelahnya, kamu akan membiarkan hatimu kembali tersakiti dengan luka yang sama. Berkali-kali kamu tersakiti, berkali-kali pula aku akan berusaha menyembuhkan lukamu. Jika nanti akal pikiranmu membujuk pergi, memintaku segera menjauh dari rasa yang tidak kunjung bersambut darimu, mungkin suatu hari nanti tidak kamu temui lagi si bodoh ini. Mungkin kamu akan merasa kehilangan sosok pendengar dari kabar luka dan bahagia atas hubunganmu dengannya. Kamu menganggapku sebatas pendengar setia, tanpa berniat tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Bila kita bertukar perasaan, apakah hatimu akan terluka parah seperti yang kusimpan rapi selama ini?
atau hanya berlalu tanpa mampu bertahan untuk beberapa waktu. Aku terluka sangat dalam oleh kesedihan yang kamu perlihatkan. Bahkan, indah matamu tidak lagi dapat membendung derasnya air mata dan segera jatuh perlahan. Dengan alasan kesedihan di tiap kalimat yang kamu utarakan. Setelah semua luka yang dia hadiahkan di tiap harimu, rupanya kamu masih enggan menyudahi dan belum berniat mengakhiri hubungan itu. Jadi, untuk apa tangisan yang kamu perlihatkan itu? Apakah hanya untuk mengakui bahwa dialah pemenang selama ini? Agar aku tidak bisa singgah di kehidupanmu. Bahkan untuk berbagi cerita tentang kita berdua. Sampaikan salamku padanya. Aku berbahagia karena kamu telah bersamanya. Aku tidak akan egois untuk menuntut agar perasaan itu tetap bertepuk tangan. Bukan malah bertepuk sebelah tangan. Cerita selanjutnya. Kebahagiaan semu yang tiba-tiba mengganggu. Kita ini adalah sisa-sisa rasa yang ingin sembuh dari sayatan luka. Terlalu awam untuk saling memberi dan menerjemahkan arti setia. Itu seperti apa? Kita telah terluka oleh pemahaman kesetiaan yang kita buat sendiri. Satu sisi menyakiti dan sisi lainnya tidak ingin berhenti. Bukankah akan menyakitkan apabila pondasi yang dibangun roboh seketika hanya karena kedatangan orang ketiga yang kamu anggap teman semata? Tidak ada lagi senyum dan saling menyapa. Tidak ada lagi debaran rasa yang membuat lega. Lampu-lampu jalan kian terang dan siluet punggungmu semakin menghilang meski perlahan. Sore bergerak menuju petang yang terasa menyakitkan karena menyaksikan dua remaja yang mengakhiri kisahnya. Dua manusia yang tidak bisa lagi berjuang untuk asmara yang sama. Berakhir hampa dengan goresan luka yang dijabarkan sempurna. Sekeras apapun memaksa agar tetap bersama, hasilnya akan tetap sama. Memperbaiki kisah dengan meredam semua rasa amarah. Ujung-ujungnya akan berpisah juga. Katamu, lupakan semua yang pernah kita lalui. Lupakan semua kisah yang telah terukir sampai hari ini. Hapus paksa semua rasa yang penuhi dada dan kenangan yang tercipta di kepala. Tidak sebodoh itu. Aku tidak akan memohon untuk kedua kalinya agar kamu tidak beranjak dan melepaskan tautan jari. Anggap saja kita pernah bahagia, tapi bukan untuk selamanya. Aku tahu kamu menyukai dia. Jujur saja pada dirimu sendiri. Akan lebih menyakitkan lagi jika tetap bertahan, tapi hatimu sudah berpindah ke hati yang lain. Meskipun aku pernah menjadi pusat semesta, tapi pada akhirnya hatimu tetap tergoyahkan olehnya. Menjabarkan perasaan lewat kata, mencurahkan bait luka di tiap kalimatnya. Cerita ini tidak akan kunjung selesai karena patah hati yang semakin semrawut. Suatu hari nanti kamu akan memahami atau bahkan mengutuk diri. Bagaimana denganku? Sudah jauh-jauh hari terselesaikan. Bahkan perihal dirimu sudah kujabarkan ulang di tumpukan buku itu. Bagaimana denganmu? Ku dengar beberapa minggu lalu kamu mengakhiri kisah dengannya. Dengan luka yang sama persis. Hanya saja yang menjadi pembeda. Kali ini dialah yang ingin mengakhiri kisah denganmu. Sangat menyakitkan bukan? Itulah yang kurasakan dulu
Saat kamu ingin berhenti, karena ada hati lain yang tiba-tiba datang, menawarkan keindahan. Nyatanya, semua itu bersifat semu. Oke, ada RG Wood, ada Setra Coklat. Cerita selanjutnya. Tidak perlu memaksa agar bisa diterima. Angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang berhasil menggugurkan dedaunan. Sedikit canggung menatap ujung sepatu untuk menyembunyikan rasa gugup satu sama lain. Saling menata kata untuk memberikan kesan terbaik pada pertemuan pertama. Helaan napas terdengar sempurna, tanpa berniat mengeluarkan rangkaian kata yang telah lama ditata. Harus mulai dari mana? Hanya mampu berbalas senyum setelah pertemuan dua manik mata. Aku akan mengungkapkan semua rasa yang telah lama aku simpan dengan sangat rapi. Hanya ingin jujur dan menghindar dari beratnya luka penyesalan di kemudian hari. Jika pada akhirnya kamu tidak menerima atas semua ungkapan rasa, aku tetap berlapang dada. Tidak ada lagi yang lebih menenangkan dibanding jatuhnya tetesan hujan yang merindukan bumi. Jatuh perlahan dengan ribuan keinginan, ingin memperlihatkan dan membuka ulang kenangan yang telah usang. Pertemuan kita waktu itu hanya menghadiahi tanda tanya. Tidak ada jawaban yang bisa kuterima, kecuali sebatas kertas dengan tinta biru tua. Damai dan menyejukkan, harusnya sudah terbiasa menyikapi diri yang inginkan kembali. Meskipun itu mustahil dan pastinya teramat melukai. Catatan kecil pemberianmu kubaca berulang kali. Setelah selama itu, akhirnya aku baru kupahami maksud dari kata-kata yang kamu rangkai. Tertulis di sana, meski kamu mencintai seseorang dengan sangat, jangan pernah memaksa agar rasa itu bisa disamakan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan tiap perhatian yang dia berikan, karena yang terlihat belum tentu sama dengan yang dia rasakan. Tidak perlu memaksa agar diterima. Bila tidak diinginkan, cukup berbalik dan berlari. Jangan pernah menoleh ke belakang untuk melihatnya pergi. Karena apa? Sakitnya akan berkali lipat dari yang dibayangkan. Nikmati saja berjalan sendirian di tengah hujan. Hal itu akan membuatmu lebih baik, karena tangisanmu dapat tersamarkan. Oke, cerita selanjutnya. Seperti hujan yang turun di penghujung tahun. Bolehkah aku mendekatimu setelah semua luka yang kuberi? Adakah kesempatan kedua untuk orang yang sama, agar perasaan ini kembali menemui pemiliknya? Kumohon, lihatlah ke arahku untuk terakhir kalinya. Aku akan mengatakan semua kesalahan yang ingin kuperbaiki. Tapi, kamu malah meminta maaf dengan raut wajah bersalah. Memohon agar kita berdua saling mengakhiri. Seperti hujan yang mengucapkan selamat tinggal. Memikirkanmu sepanjang hari ini tidak akan baik untukku. Apakah kamu masih mengingatku? Adakah sedikit rindu yang melanda harimu? Terlalu banyak waktu yang kupaksa berhenti untuk meminta agar kamu segera kembali. Hanya ingin kembali mengulang obrolan kita terdahulu.
Ketika hujan turun di penghujung tahun, berbalas pesan dan bertanya kabar tentang makanan kesukaan hingga tempat yang ingin dikunjungi jika ada waktu luang. Percayalah, kamu akan tetap menetap di ruang hatiku, meskipun namaku telah lama dihapus dari daftar inginmu. Penyesalan selalu datang di akhir cerita. Aku selalu dihantui rasa bersalah. Aku meninggalkanmu yang sekuat hati meyakinkan demi hubungan yang telah lama kita impikan. Selamat tinggal. Ku titip pesan terakhir untukmu. Jaga diri baik-baik ya. Aku yakin kamu akan mendapatkan kebahagiaan lain dari seseorang yang mampu menenangkan hatimu dan memenangkan hatimu. Carilah tempat ternyaman yang membuatmu tenang. Carilah kebahagiaan yang membuatmu tertawa tanpa beban. Baik genggaman yang tidak ingin kamu lepaskan, atau pelukan yang mampu membuatmu damai dalam kehangatan. Semua yang tidak lagi kamu temui pada diriku. Aku tidak akan menyesal dengan keputusanku jika suatu hari nanti kabar kebahagiaanmu sampai kepadaku. Yakinlah bahwa pada saat itu sudah tidak ada lagi air mata yang membanjiri pipiku. Aku akan terus belajar mengikhlaskan, setidaknya untuk mempersiapkan hati hingga saat itu datang. Terima kasih untuk hari ini. Sekian.